Sudah tidak asing lagi jika Banyuwangi menjadi surganya para wisatawan. Banyak objek wisata andalan di daerah berjuluk Kota Gandrung tersebut. Kali ini, saya Lela Rahmat bersama tim NTV Minggu akan mengunjungi wisata Grand Watu Dodol yang ada di Desa Bangsring, Kecamatan Wonosorejo, Kabupaten Banyuwangi. Keelokan wisata tersebut sangatlah indah. Berlokasi di Selat Bali, wisata Grand Watu Dodol mampu menghipnotis para wisatawan dengan pesona keindahan pantai maupun wisata baharinya itu. Sebelum dikenal sebagai objek wisata andalan Kabupaten Banyuwangi, dulu di lokasi wisata Watu Dodol merupakan hamparan ladang jagung yang tidak terurus. Di pantai itu juga sering dijadikan lokasi pengeboman ikan jenis karang. Namun berkat kesadaran masyarakat dan juga kelompok sadar wisata, Pok Darwis, kini lokasi Grand Watu Dodol tampil beda dan mampu bersaing dengan wisata tingkat nasional lainnya. Perubahan yang dilakukan oleh wisata Grand Watu Dodol juga tidak lepas dari tangan dingin Abdul Aziz, Ketua Pok Darwis Grand Watu Dodol. Abdul Aziz memberanikan diri untuk mengajak para warga menyulap ladang jagung dan tempat pengeboman ikan menjadi wisata bahari yang sangat cantik. Grand Watu Dodol Banyuwangi juga terkenal dengan konservasi terumbu karangnya. Sepanjang 1000 meter pantai Grand Watu Dodol merupakan wilayah konservasi terumbu karang dan akan dikembangkan hingga 2,5 km sepanjang garis pantai. Di pantai ini, wisatawan bisa snorkeling dan diving untuk melihat indahnya terumbu karang yang banyak dihuni oleh berbagai jenis ikan hias. Saya juga berkesempatan menjajah snorkeling di lokasi wisata itu. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Lela Rahmat. Kali ini NTV Minggu jalan-jalan di sebuah pantai yang cukup asri pemandangannya dan juga dilengkapi beberapa pohonan yang ada di sini. Tepatnya di belakang saya ini GWD Grand Watu Dodol, dan selain kita bisa menikmati pantainya, kita juga bisa melakukan sebuah permainan yang cukup seru. Seperti apa kira-kira? Mari ikuti saya. Masker dipakai ini. Aduh iya. Ya pemirsa, sebelum masuk wisata ini jangan lupa pakai masker ya Mas ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Oke. Ya pemirsa, jadi masuk kawasan ini tetap masker harus terpakai ya, karena perlu diketahui bahwasanya virus Omikron ini sudah masuk ke Jawa Timur, jadi kita harus ekstra hati-hati dan juga jaga kesehatan. Pemirsa, masuk di kawasan GWD ini saya disambut dengan beberapa cemara yang banyak ini. Dan di belakang saya ini cukup bagus ya, ini bisa dibuat sarana foto selfie. Bisa foto gini, bisa gini, bisa gini. Terserah pemirsa deh mau action kayak apa ya. Ya, kali ini sambil menikmati pemandangan pantai juga deburan ombak di depan saya ini, juga terlihat pemirsa di depan ini ada Pulau Bali. Bisa dilihat langsung dari pantai GWD ini. Ya, rasanya sepertinya kurang afdol ya kalau kita menikmati pemandangan ini tidak mengetahui siapa sih pengelola GWD ini. Mari pemirsa kita ke pengelolanya langsung untuk wawancara tentang pantai ini.
Ya, setelah melihat pemandangan GWD ini, kali ini saya mau mengobrol langsung dengan pengelolanya. Oke, pemirsa, ikutin saya. Misi, Pak. Ya, Mbak. Mau bertemu dengan pengelolanya nih, Pak, pengelola GWD ini. Kebetulan saya sendiri, Mbak. Oh, bapaknya sendiri. Dengan Ya. bapak siapa ini? Pak Aziz. Pak Aziz, saya Lela, Pak, dari NTV. Boleh ya mau ngobrol sebentar ya? Boleh, monggo silakan. Oke. Ini tadi kan saya dari kantor nih, Pak, datang ke sini pengen tahu pemandangan GWD Banyuwangi seperti apa sih. Terus saya juga penasaran kayak ada edukasi lobster, dan di sini juga ada snorkeling Betul. untuk melihat keindahan terumbu karang di bawah laut ini. Ya. Loh, Bapak ini sudah berapa lama, Pak, jadi pengelola di GWD ini? Berapa lama ya? Sebetulnya sudah kurang lebih 8 tahun lah mengawali Grand Watu Dodol ini. Dulunya ini kan semua di sini mayoritas masyarakatnya nelayan. Iya. Jadi nelayan di sini rata-rata dulu mencari ikan hias dan juga pakai potasium itu. Jadi melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan cara-cara yang ilegal seperti itu. Sehingga saya berinisiasi dengan pemuda-pemuda di sini supaya mereka-mereka itu tidak merusak lingkungan lagi, sehingga saya bentuk sebagai destinasi. Dari destinasi ini mereka ikut bergabung di sini sebagai pelaku pariwisata sekarang. Dari nelayan yang asli dulu sekarang sudah menjadi pelaku pariwisata. Oh gitu. Terus dengar-dengar ya, pengelola GWD ini juga ikut sebuah itu ya, ketua Darwis. Benar itu, Pak? Kebetulan saya sendiri ketuanya asosiasi untuk periode tahun 2021 sampai 2024. Kebetulan saya sendiri. Pak Darwis Banyuwangi mulai tahun 2021. 2000, ya. Ya Pak, dengan dibukanya wisata GWD ini Pak ya, tentunya ini juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Bisa diceritain dong Pak gimana ceritanya ini? Ya begini ya, kenapa saya tuh dikonsep sebagai pariwisata? Kenapa kok saya larinya ke destinasi pariwisata? Karena pariwisata merupakan pembuka pasar atau pasar. Jadi bagaimana kita punya produk yang bagus sementara tidak ada pasarnya. Sehingga dengan adanya destinasi ini orang-orang dulu yang nelayan hanya punya kemampuan untuk menyelam, sekarang sudah menjadi guide. Dengan menjadi guide mereka sudah dapat uang. Termasuk menanam karang di sini. Dulu kan menjadi kebiasaan, hanya kebiasaan yang biasa, tidak mempunyai nilai ekonomi, sekarang juga menjadi edukasi penanaman terumbu karang dengan cara konservasi juga. Dan lobster juga. Jadi budidaya ini bukan cuma sekedar kita mengharap dari hasil budidaya, tapi bagaimana sebagai atraksi edukasinya ini juga menghasilkan uang. Jadi banyak sekali masukan untuk mereka ya? Sudah banyak sekali. Ya, alhamdulillah sekarang ada beberapa akademisi ya yang sudah bekerja sama dengan kami. Hampir kami tiap bulan itu ada akademisi yang melakukan riset dan penelitian di Grand Watu Dodol ini. Salah satunya mengenai terumbu karang dan lobster. Terumbu karang dan lobster. Terus kayak wisatawan ya Pak yang datang ke sini tuh yang paling diminati mereka itu apa yang di sini? Di sini kan juga ini ada trip ke dua pulau, Pulau Tabuan dan Pulau Menjangan. Ini biasanya yang favorit yang mana antara keduanya tuh? Ini biasanya menjadi satu paket. Satu paket. Jadi untuk wisatawan yang dari luar kota Banyuwangi itu rata-rata banyak yang melakukan aktivitas melakukan trip ke dua pulau itu. Juga melakukan snorkeling dan diving baik di Pulau Tabuan maupun di Grand Watu Dodol itu sendiri. Wah, keren sekali ya. Oh ya Pak, tentunya GWD ini nggak langsung dikelola langsung seperti ini, nggak juga langsung menjadi sebuah wisata seperti ini. Tentunya ada proses Pak ya. Dulunya seperti apa sih GWD ini Pak? Apa di sini ini hanya hutan atau gimana? Bisa dijelaskan? Jadi prosesnya sangat panjang ya. Dulu di sini kan adalah tempat pemukiman ya. Yang dihuni ada 27 rumah yang menetap di sini. Itu sudah puluhan tahun di sini. Setelah kita pelan-pelan perbaiki, dan mereka saya ajak untuk negosiasi supaya bisa
tidak tinggal di sini itu sangat berat. Dulu itu sangat berat sekali saya. Iya, karena mereka kan sudah nyaman sama tempat Sudah tinggalnya. nyaman dan itu pun turun temurun. Iya. Itu saya menghadapi itu sangat luar biasa. Jadi pertaruhannya itu saya kayaknya waktu itu dikucilkan dengan masyarakat yang sudah tinggal di sini. Iya, soalnya kita tuh mengusir mereka ya. Betul. Sampai hari ini pun karena mereka nggak mempunyai lahan ya, nggak punya tanah ya di luar, itu ada yang di belakang rumah saya sampai hari ini. Ada yang numpang di belakang rumah saya. Sampai hari ini. Alhamdulillah sekarang, dan mereka pun sekarang bukan cuma dikeluarkan, tapi mereka dimasukkan kembali, mereka bisa berjualan di UMKM yang ada di Grand Watu Totul ini. Luar biasa sekali ya, terus dia sudah bisa menikmati hasil penjualan itu di sini Pak ya? Betul. Jadi di sini kan sekarang juga ini sudah ada tambahan atraksi ya, atraksi wisata. Seperti ada namanya glass bottom, jadi kapal yang ada kacanya, bagaimana Oh nanti. ada di sini? Ada. Jadi nanti misalkan orang yang tidak bisa renang, misalkan yang sudah lansia, Kayak yang saya nggak bisa renang ini. nggak bisa renang ya, Nggak bisa. tapi kan sampean gaya dada bisa. Ngawur Pak, yang penting Misalkan bisa gerak. Dada selamat tinggal. Wah, itu kan iya bisa. itu, gaya Langsung favorit bilang saya. besoknya nggak kembali lagi. Aduh, nah ini. Kan bisa sampean. Ya, intinya kita serius ya. Iya. Jadi dengan adanya glass bottom ini sangat membantu bagaimana nanti orang-orang lansia-lansia ini yang mulai dulu sejak lahir tidak pernah tahu dengan keadaan di bawah laut. Ini dengan fasilitas glass bottom ini mereka bisa tahu bagaimana keindahan bawah laut. Bahkan mereka baru sadar bahwa di bawah laut ini lebih baik dengan di darat. Keindahannya sangat Berarti luar sudah biasa. banyak kan ya orang lansia yang sudah mencoba hal itu di sini? Sudah, termasuk kemarin ada Pak Dino Patijalal itu mantan Oh, Kedubes gitu. dulu. Itu kemarin ke sini 1 hari di sini. Alhamdulillah dia merespon karena terumbu karangnya ini merupakan area konservasi terjaga. Alhamdulillah ini menurut saya ini terbaik. terumbu Ya saya karang. lihat di lokasi sini untuk situasinya juga bersih ya, sampah juga nggak ada lah di sini. Ya, Sampah karena plastik-plastik sudah nggak ada saya lihat di sini. Karena- udah bersih. ini menumbuhkan destinasi ini menumbuhkan kesadaran terhadap masyarakat ya. Bagaimana dulu masyarakat yang berperilaku membuang sampah sembarangan. Ini dengan sendirinya walaupun mereka dengan pendidikan SDM yang sangat minim, mereka lambat laun akan sadar. Karena apa? Kuncinya hanya satu. Kalau tempat ini kotor, pengunjung tidak akan ke sini. Di saat pengunjung tidak ada ke sini, mereka akan tidak dapat rezeki, Iya. tidak dapat uang. Itu kuncinya seperti itu. Dan juga sampah plastik kan memang susah untuk terurai kan kendalanya. Sampah plastik sampai hari ini tetap jadi masalah ya. Iya. Cuma saya juga menghimbau kepada ibu-ibu rumah tangga terutama ya yang dekat-dekat aliran kali itu. Ini masih banyak kali-kali yang menjadi pembuangan sampah. Sehingga kalau sudah musim hujan, kena banjir, Bluber akhirnya. itu nanti pasti berakhir di laut. Akhirnya lautnya kotor. Lautnya kotor, juga ikannya nggak sehat. Iya, ikannya makan Iya. sampah. Jadi orang sekarang itu jauh dari kata sehat. Walaupun dia mengkonsumsi ikan laut langsung dari laut, tapi kalau ikan itu sudah terkontaminasi karena makan plastik, apalagi sudah nanti di perairan kita sudah banyak mikroplastik yang dimakan oleh ikan-ikan itu, maka ikan itu juga nggak sehat. untuk Imbasnya dimakan. juga ke kita yang mengonsumsi makanan itu. Pasti Iya. nanti. Makanya saya berkali-kali ya adik-adik mahasiswa ini bagaimana mengajak masyarakat supaya sadar agar tidak membuang sampah baik di got di depan rumahnya pada akhirnya kalau sudah mengalir ke laut. Ini loh kesadaran ini perlu ditumbuhkan. Jadi bukan cuma di tempat destinasi tapi bagaimana di hulu juga Ya harus di tempat betul-betul dimanapun pemirsa berada tetap ya jangan membuang sampah sembarangan karena itu nanti efeknya juga kembali ke kita. sadar. Betul seperti itu. Iya. Ya barusan kita sudah mengobrol banyak ya, banyak tentang sampah, tentang wisata ini, tentang permainan yang ada di sini dan juga tentang bagaimana imbasnya dan perekonomian yang ada di masyarakat ini. Kali ini saya mau mencoba edukasi Pak terkait lobster, bisa nggak? Iya. Kita lihat bagaimana benihnya Monggo. seperti apa. Pak masih jauh nggak ini Pak untuk penanam benihnya Pak? Oh ini, kalau ini ya untuk keramba yang sudah ukuran 25 sampai 50 gram. Kalau itu pembenihannya ya yang mulai dari BBL itu. Monggo nanti. Ya, prosesnya seperti apa? Ya. Pengen tahu ini ya. Nah, Jadi ini
yang dimulai dari BBL. Sampai tahu BBL nggak? Belum, apa itu? BBL itu benih-benih lobster, artinya yang ditangkap dari alam itu masih bening ya, masih itu sekitar Itu kecil. Ya, kurang lebih 1 gram lah beratnya. Itu ngambilnya langsung di mana? Itu biasanya di daerah selatan, di daerah Pancer itu yang banyak ya. Itu dilarikan ke sini ya? Ya, sebetulnya ini dalam rangka menindaklanjuti peraturan Permen KP yang sekarang. Peraturan Kementerian dan Perikanan yang sekarang yang mengatur bahwa budidaya lobster ini harus diawali dengan BBL. Makanya kita di sini dengan adik-adik mahasiswa mencoba memulai dari BL. Jadi ini saya belum bisa mengatakan sukses karena SR-nya masih 40%. Iya. Tapi juga ada sudah yang ditaruh di dalam, di bawah ya. Ini kan metodenya pakai keramba dasar ini. Ini kan yang benar-benar benih taruh sini itu Ya. untuk prosesnya untuk berapa lama Pak? Untuk dipindahkan ke keramba ini? Kalau ini prosesnya kurang lebih ya, untuk mencapai 10 gram itu sekitaran 4 bulan. Lama ya, 4 bulan? Lama, lobster memang prosesnya lama, jadi 4 bulan. Tapi bisa dijual belikan kan di sini? Bisa, tapi di sini kan dari ukuran yang BL setelah 10 gram itu kan kita masukkan sendiri ke dalam keramba. Oh iya. Jadi banyak macam-macam lobster. Kalau ini pasir dan mutiara, jadi ada mutiara, ada pasir, ada batik, ada bambu, ada batu. Jadi ada 5 macam lobster. Cuma yang banyak di perairan Banyuwangi itu adalah jenis pasir. Pasir. Pak, ini kan proses pembenihan juga nggak bentar Pak ya, cukup waktu lama yaitu 4 bulan Pak ya. Cukup lama. Kira-kira untuk per kilonya harganya sampai berapa ini lobsternya Pak? Jadi kalau lobster itu harganya kan harus update tiap hari. Begitu? Iya, jadi kita kalau mau jual sudah ada yang bisa diekspor itu yang sudah sesuai dengan aturan pemerintah. Sampai berapa harganya? Itu biasanya kalau yang ukuran 150 up sampai 200. Per kilo? Kalau bulan kemarin waktu pas tahun baru itu sampai 500.000. Itu jenis apa? Jenis pasir. Yang Kalau paling mutiara bagus pasir ya? sekitar 850.000. Oh, lebih mahal mutiara? Lebih mahal. 800.000 itu Ya. yang diekspor nanti? Ekspor itu yang ada jenis-jenis, ada ukuran-ukuran tertentu untuk lobster ya. Tidak semua lobster itu harganya sama. Oh, iya. Semakin besar ukurannya, size-nya semakin besar, itu semakin mahal. Semakin mahal. Itu kalau lobster. Ini sudah diekspor kemana aja Pak? Cina, Hong Kong. Luar biasa sekali ya, sudah masuk ke negara Cina dan Iya. Hong Kong. Nah, Jadi Iya. setelah mencapai ukuran 10 gram, itu baru nanti dimasukkan ke sini. oh ke sini. Ya, 10 gram. Jadi kalau sudah 10 gram itu kan tidak bisa keluar dari sini. Ini kan mata jaringnya kan besar. Oh iya. Ya, ini untuk pintunya. Jadi di dalam itu ada putih-putih itu kan potongan pralon Itu buat apa rumah? Itu sebagai shelter. Shelter itu pengaman lobster karena lobster itu kan biasanya molting. Jadi kalau sudah molting itu dalam posisi lemah dia kan akan bersembunyi. Kalau nggak bersembunyi biasanya dimakan oleh temannya karena lobster juga ini termasuk biota yang kanibal. Saling memakan ya? Ya, kanibal. Seperti itu. Terus ini langsung taruh di lautan ya Pak ya? Ya, ini ditenggelamkan di laut, nanti setelah itu baru di Berapa dikasih meter tahu. dari sini Pak? Dari bibir pantai Pak? Ini sekitar 50 meter lah. 5 meter dari bibir pantai ya? 50 meter dari Ya, bibir 50 pantai. meter. Kira-kira butuh berapa orang Pak untuk mengangkat barang seberat ini? Untuk mengangkat ini paling lah butuh orang cuma 6 orang. Pakai Karena- perahu? Enggak, karena kesananya nanti dikasih juriken ya. Juriken itu diisi angin, dia akan tinggal narik, tinggal mengarahkan ke posisi mana yang akan ditempatkan. Oh kayaknya saya nggak akan tahu kalau tidak melihat langsung prosesnya seperti apa ya. Ya. Juga di sini kan ada penanaman terumbu karang ya. Oh gitu. Biasanya ini juga ada adik-adik mahasiswa yang mengambil jurusan budidaya lobster Perikanan. dan juga penanaman terumbu karang. Oke. Ini yang untuk penanaman terumbu karang seperti ini medianya seperti ini. Kalau untuk penanaman terumbu karang, ini adik-adik mahasiswa ya. Ini prosesnya seperti ini, monggo ke Oh sini. ini, ya. Monggo ke sini. Proses penanaman terumbu Ya, karang. ini ada namanya Mas Ikin. Ini dari Win Surabaya ya. Win. Ini buka Mas. Mas Kipli ini ya, Mas Kipli. Itu ada campuran apanya Pak? Onda ini sebagai perekat untuk ke substratnya ini. Monggo Pak Mus, mana ini Pak Mus ya? Tapi terumbu karang bisa Ini, berkembang Pak jadi Husen. besar ya nanti. Ini pakarnya ini. Pakar karangnya ini. Namanya Pak Husen. Lem ini cuma buat perekat aja. Perekat.
sebenarnya pakai semen aja sudah bisa. Ini nanti dicampur pakai semen. Jadi perbandingannya secukupnya aja. Jadi prosesnya seperti itu. Butuh waktu berapa lama Pak? Ini Oh, enggak, sebentar aja kok. 1 jam? Nggak sampai. Enggak sampai, enggak sampai. Jadi prosesnya seperti itu. Langsung dicebur ke laut bisa. Jadi penanaman seperti itu. Ini yang cewek-cewek dari mana ini? Ah, ini dari UGM. Dari UGM loh ya. Ini juga belajar penanaman terumbu karang. Mahasiswa semester berapa ini? Mau 5 semester. Kalau ininya buat apa ini? Itu substrat namanya itu. Untuk apa ini Pak substratnya Pak? Ini sebagai media di karangnya nanti. Coba. Itu sudah bisa ya, Mas? Bisa. Coba, Mas. Coba dikasih sampel dulu. Nah, itu ditancapkan, terus dikasih. Ditunggu sampai kering. Enggak, dikasih perlu. karet aja langsung. Fungsinya karet ini biar enggak roboh. Ya, tapi nanti kan keras itu. Nanti bisa tumbuh jadi besar ya. Iya, nanti bisa tumbuh jadi besar. Jadi dibentuk seperti ini. Nah, jadi ini nanti dimasukkan. Jadi nanti Ya, terumbu ini karang di banyak. situ ditata di sini banyak gitu. Ini isinya berapa sampai ini? 100 100. media. 100 media seperti ini. Ditenggelumin ya sama alatnya ini ya. Ya, Nunggu nanti- waktu berapa lama? Paling setengah jam lah. Setengah jam. Yang penting sudah selesai dibentuk seperti ini semua, baru dimasukkan. Setelah itu Di, tergerak. di kedalaman berapa dari sini? Dari sini ke dalam berapa? 5 meter. 5 meter. Pak, boleh nggak saya Pak bantuin ini Pak? Boleh, boleh. Bisa. Semen Oke. coba langsung. Ya, Langsung menanam. saya mau ikut menanam Ya. terumbu karang ini pemirsa. Aduh, sorry. Gini. Oke. Tinggal gini, kasih karet. Tapi warnanya macamnya emang kayak gini aja Pak? Nggak ada yang hijau, Macam-macam. kuning. Sebenarnya banyak ya? Banyak warnanya. macamnya. Ini Bapak ini Pak Husen ini pakarnya Yukarang Karang juga dengan Pak Mus itu sudah tahu bermacam-macam jenis-jenis karang. Tapi nanti ini kalau udah besar warnanya nggak berubah kayak gini tetep ya? Enggak Enggak. berubah. Cuman kalau kena lampu itu biasanya hidup, muruk. Oh gitu. Ini nyaliinnya harus imbang. Bisa enggak? Masih belajar Pak. Oh. Aduh. Ini harus seimbang nariknya, men, supaya nggak miring. Coba. Gimana Pak? Nih. Nih, tinggal ditambah lagi nih, kurang semennya. Terus ini posisinya sudah pas. Ya pemirsa, untuk penanaman terumbu karang dan juga snorkeling ya pastinya tidak harus pakai baju ini ya, dan ada baju khusus yang dibuat untuk menyelam di bawah laut ini. Tunggu saya dan ikuti nanti prosesnya seperti apa. Ya pemirsa, saya sudah ganti baju ini dan siap untuk menyelam di dalam lautan. Dan tentunya saya menyelam itu tidak sendiri, akan ada tim khusus. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap ikutin saya. Nah pemirsa, ini masnya sepertinya sudah siap ya untuk menyelam di bawah lautan. Mas. Halo Kak. Halo. Ya Mas, ini perlengkapannya apa aja Mas untuk dilakukannya penyelaman di bawah lautan? Ini ada beberapa perlengkapan ya, supaya kita nanti waktu penurunan transplantnya itu safety ya. Jadi ini ada life jacket Kak. Ini nanti dipakai ya. Jadi jaket selamat pertama. Yang kedua nanti ada masker sama snorkel. Yang ketiga ada kaki kakaknya.
jaket dan untuk keamanan sudah siap semua Mas ya. Nah ini sekalian kita akan menanam terumbu karang ini di lautan di implan ya. Transplant. Di transplant ya, yuk. Keindahan bawah laut Grand Watu Dodol membuat saya semakin jatuh cinta terhadap kekayaan laut di wisata tersebut. Tak hanya itu, saya juga mencoba bermain kanu di pantai Grand Watu Dodol. Tidak salah jika Grand Watu Dodol menjadi wisata terfavorit karena banyak dilengkapi dengan berbagai fasilitas menarik. Saya juga berkesempatan melihat kegiatan budidaya lobster di lokasi tersebut. Ada berbagai macam jenis lobster yang dikembangkan oleh para nelayan. Tentu saja, untuk harga lobster sendiri sangat mahal dan berkualitas ekspor. Saya sangat puas usai berkeliling dan menjajal berbagai fasilitas yang ada di wisata itu. Grand Watu Dodol wajib dicoba untuk Anda pemburu wisata pantai. Saya bersama teman-teman melihat keindahan langsung di bawah laut ya, banyak sekali berbagai macam terumbu karang dan di sana warnanya bukan cuma satu warna aja tapi bermacam-macam. Dan untuk pemirsa di rumah yang belum pernah melihat keindahan di bawah laut bisa aja datang di GWD Pantai Banyuwangi. Oke pemirsa, saya mau lanjut menyelam lagi karena masih menikmati keindahannya. Apa wis Om? Akeh stoke aman. Luar biasa sekali NTV Minggu hari ini. Saya merasa sangat senang sekali bisa melihat langsung keindahan di bawah laut dan berbagai macam terumbu karang juga ada di sini. Dan saya juga barusan lihat terumbu karang yang super besar sekali dan itu juga menarik penglihatan saya. Mata saya tertuju terumbu karang itu. Dan pemirsa nantikan NTV Minggu yang selanjutnya akan ada yang lebih menarik dan seru lagi. NTV luar biasa.